Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Bersama saya Puji Lestari, inilah kabar Indonesia. Pemirsa, 4 pekerja menara telekomunikasi atau Base Transceiver Station Bakti Kominfo di Distrik Okap Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan disandra sekelompok kriminal bersenjata pada Jumat 12 Mei 2023. Kombes Pol Ignatius Prabowo menjelaskan KKB yang mengajukan tuntutan tembusan sebesar 500 juta rupiah sebagai syarat pembebasan para sandera. Aparat gabungan TNI Polri bersama pemerintah daerah tengah berupaya membebaskan 4 pekerja menara telekomunikasi atau Base Transceiver Station BTS Bakti Kominfo di Distrik Okbab, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan yang disandra kelompok kriminal bersenjata KKB. Kabid Humas Polda Papua Kombes Polisi Ignatius Beni Adi Prabowo di Jayapura, Papua 13 Mei mengatakan kelompok KKB ini mengajukan tuntutan tembusan sebesar 500 juta sebagai syarat pembebasan para sandera. Kelompok KKB tersebut menuntut untuk pembebasan dari mereka dengan sejumlah uang yaitu 500 juta, sehingga 2 orang dibebaskan kembali ke Oksibil, yaitu Kadis Kominfo Alverus Sanuari bersama dengan Benyamin Sembiring yang juga dalam kondisi terluka. Beni menambahkan peristiwa bermula ketika 6 pekerja BTS Bakti Kominfo yang dipimpin oleh Kepala Dinas Informasi dan Komunikasi Kabupaten Pegunungan Bintang, Alverus Sanuari, berangkat dari Oksibil menuju Distrik Okbab Jumat 12 Mei lalu menggunakan pesawat Elang Air. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Pemirsa, sebanyak 2 partai politik tidak mendaftarkan bakal calon legislatifnya ke Komisi Pemilihan Umum Tarakan, Kalimantan Utara. Hingga hari terakhir masa pendaftaran, Partai Buruh dan Partai Garuda tidak mendaftarkan kadernya untuk berlaga pada pemilu 2024 tingkat Kota Tarakan. Hanya ada 5 partai politik yang mendaftarkan bakal calon legislatifnya ke Komisi Pemilihan Umum Tarakan, Kalimantan Selatan pada hari penutupan registrasi caleg. Partai tersebut diantaranya Partai Persatuan Pembangunan, Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Golongan Karya, Partai Persatuan Kebangkitan Nusantara, dan Partai Gelombang Rakyat Indonesia. Hingga hari terakhir masa pendaftaran pada Minggu 14 Mei, Partai Buruh dan Partai Garuda tidak mendaftarkan kadernya untuk berlaga pada pemilu 2024 tingkat Kota Tarakan. Ketua DPC Partai Gerindra Tarakan Muhammad Yunus mengatakan, alasan memilih waktu di hari terakhir pendaftaran Bacalek karena mempersiapkan segala dokumen secara lengkap terlebih dahulu. Dengan begitu, tidak ada lagi kesalahan saat pemeriksaan berkas Bacalek. Terdapat salah satu bacalek Gerindra yang mengalami persoalan sehingga tidak akan berlaga dalam kontestasi politik di Kota Tarakan. Memang itu saya benarkan bahwa ada salah satu kader kita bukan tidak maju. Dia masih ada kesibukan, kan ada masa verifikasi untuk selanjutnya. Sebelum DCT saya belum bisa mengatakan dia tidak maju atau maju. Tapi untuk sementara ini memang berkasnya belum masuk. Tapi untuk salah satu kader kita yaitu yang ada di di timur. Sementara Ketua DPC Partai Golongan Karya Tarakan, Siti Laila mengatakan, bacalek yang didaftarkan memiliki kombinasi lengkap dan diunggulkan. Keterlibatan tokoh masyarakat hingga kaum milenial yang mencapai hingga 40% dalam bacalek Golkar diharapkan mampu mendapatkan dukungan lebih dari masyarakat. Ini dengan seluruh kader kami. Karena ada komposisi yang kita letakkan pada saat ini
melalui para senior-senior kader Golkar tentunya. Yang kedua incumbent dari DPRD dan juga para tokoh-tokoh masyarakat, dan 40% juga kita mengakomodir milenial yang akan siap untuk memperjuangkan Partai Golkar ke depannya. Ketua KPU Tarakan, Nasruddin, menjelaskan saat ini sudah ada 16 partai politik yang mendaftarkan bacaleknya ke kantor KPU Tarakan, sementara 2 partai tidak mendaftarkan wakilnya. Adapun kendala yang sering terjadi pada KPU pada saat pemeriksaan berkas bacalek, yakni proses pengunggahan dokumen ke dalam aplikasi Sistem Informasi Pencalonan Silon. Rata-rata ini saya lihat itu hanya keliru dalam proses mengupload di silonnya. Rata-rata itu berkas fisiknya itu benar semua, tinggal proses penguploadannya mungkin ada yang salah upload, terus kemudian tertukar, misalkan dapil 1 yang seharusnya di dapil 2, diuploadnya di dapil 1. Nah, otomatis kan karena proses ini proses melalui aplikasi silon, kita tidak bisa mencetak BA-nya karena BA-nya itu dari silon. Jadi segalanya menggunakan silon. Adapun semua berkas dari 16 partai yang telah mendaftarkan bacaleknya ke kantor KPU Tarakan dinyatakan telah melengkapi berkas yang dibutuhkan dan dapat melanjutkan ke tahap verifikasi administrasi. Total keseluruhan bacalek dari 16 parpol di Kota Tarakan mencapai 465 orang. Pemirsa, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo mengunjungi Kota Ambon pada Minggu 14 Mei 2023 untuk mengintip kegiatan kepemudaan serta atlet setempat. Dito yang mendengarkan aspirasi para pemuda juga meyakini besarnya potensi pemuda di daerah tersebut. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo meninjau sekaligus menemui para pemuda dan atlet di Kota Ambon, Maluku, Minggu 14 Mei. Dalam kunjungan kerja tersebut, Dito juga mendengarkan langsung aspirasi para pemuda dan atlet serta memastikan Maluku menjadi fokus pengembangan pemuda dan olahraga dari pemerintah. Menpora meyakini pemuda-pemuda Maluku punya potensi yang besar yang harus dikembangkan lewat hal-hal positif. Salah satu kegiatan ya, rangkaian kunker kita ke Maluku di Ambon, ini mengente pemuda. Jadi kita ngintip kepemudaan di Maluku, khususnya di Ambon ini. Dan tadi saya bertemu dengan berbagai komunitas dari UMKM dan seni budaya, ada dari stand up Ambon, dan juga ada pembaca puisi yang terkenal, ada juga ukulele dan berbagai cabang olahraga yang isinya anak muda. Saya sangat senang dan bangga melihat perkembangan Ambon Maluku. Memang masih ada aspirasi-aspirasi, tapi saya yakin ke depan ketika ini sudah terkonsolidir dan menjadi suatu kekuatan yang sangat baik buat Maluku, pasti pemerintah akan mensupport. Dalam kunjungan ini, Menpora juga mengajak staf khusus Presiden untuk melihat dan memastikan pengembangan infrastruktur seluruh cabang olahraga agar bisa memberikan prestasi terbaik untuk Indonesia. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Kabar Indonesia. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retal. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Di Ayo Ngaji bersama Lingkar TV. Hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu
jam 17.30 sampai jam 7 malam. Ngomong hari ini harus, nah seperti itu. Anda akan ditemani ustadz-ustadzah untuk belajar huruf-huruf hijaiyah dan ilmu Al-Quran. Saksikan terus Ayo Ngaji hanya di Linggar TV. Sirami rohani dengan majelis-majelis penyejuk hati, sajian tayangan hiburan dengan lagu-lagu Islami dan dakwah. Halal, bersih, dimakan maka hasilnya akan bagus. Kami hadir dalam Majelis Nusantara setiap hari pukul 7 malam sampai jam 12 malam hanya di Linggar TV. Petualangan yang menarik sang pencinta kuliner. Mantap, tetap mantap rasanya pemirsa. Menikmati setiap makanan yang lezat dan mantap saat dihidangkan. Semua hadir di Wayang Kulineran setiap hari Minggu jam 11 siang hanya di Linggar TV. Mari pilih motif batik yang kamu suka di Batik Yuliati Warno. Memproduksi dan menjual batik tulis bakaran khas Pati dengan kualitas yang sangat istimewa. Cocok buat oleh-oleh, seserahan, bahkan untuk baju nikahan loh. Menyediakan berbagai motif mulai dari batik klasik sampai batik modern. Ayo borong segera Batik Yuliati Warno. Anda bisa melihat proses produksi batik secara langsung di rumah produksi kami loh. Alamatnya ada di Desa Langenharjo, RT 7 RW 3, Jalan Juwana Tayu, Kilometer 3, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Atau Anda bisa menghubungi nomor telepon kami di 081 326 693 300. Ayo datang dan pilih motifmu segera. Ane wis golek baten ngono kuwi njur aspal kon. Lapangan diemplok. Semen ya didahar. Memberi hiburan malam Anda yang dikemas dalam budaya Jawa, nguri-nguri budaya, hadir setiap hari jam 00.30 sampai jam 3 dini hari hanya di Linggar TV. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Linggar TV. Oke, kembali lagi di Ngobrol Inspirasi. Kini Kak Uns akan menemani sore Anda dengan topik-topik yang menarik. Adik, kita tak selamanya indah, adik. Kayak gitu ya. Ngopi, ngobrol inspirasi setiap hari Selasa jam 3 sore hanya di Linggar TV. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Mengupas sejarah Indonesia yang penuh makna. Merdeka atau mati. Berbagai informasi sejarah yang ada di Indonesia, sejarah tradisional warisan bangsa. Semua terangkum dalam Aku Indonesia setiap Senin sampai Sabtu jam 7 sampai jam 11 siang hanya di Linggar TV. Anda masih menyaksikan Kabar Indonesia pemirsa. Cabang Taekwondo sumbang 4 medali untuk kontingen Merah Putih dalam SEA Games 2023 di Kamboja. Perolehan ini diraih dari 2 laga semifinal dan 2 laga final pada Sabtu 13 Mei 2023 di Kroi Chang Phar International Convention Center, Phnom Penh, Kamboja. 4 medali tersebut terdiri dari 2 medali perak dan 2 medali perunggu.
2 medali perak untuk Indonesia disabet oleh Nicholas Armanto dari nomor Kyorugi 87 kg putra, serta Nikadek Heni Prikasih di nomor 46 kg putri. Nicholas kalah dari atlet taekwondo Filipina Samuel Thomas Harper dengan skor 2-1. Sementara Heni harus melepas medali emas kepada atlet taekwondo Thailand Julanan Kantikulanun dengan perolehan skor 2-0. Atas perolehan medali perak tersebut, kedua atlet perwakilan tim Merah Putih merasa bersyukur. Perasaan saya cukup luar biasa, sudah sampai ke final di SEA Games ke-32. Saya cukup senang, walaupun target pribadi saya adalah emas, tapi saya tetap bersyukur kepada Tuhan Yesus karena diberikan keselamatan hingga final. Ya, terima kasih atas dukungan dan doanya seluruh masyarakat Indonesia yang telah mendoakan Taekwondo Indonesia di SEA Games Kamboja ini. Saya di SEA Games ketiga kalinya. SEA Games sebelumnya saya dapat perunggu dan sekarang dapat perak. Sementara 2 medali perunggu diraih oleh Adam Yazid Ferdiansyah pada nomor 68 kg putra, serta Dinda Putri Lestari dari nomor 73 kg putri. Total ada 11 nomor yang dipertandingkan dari cabang taekwondo, di mana hingga Sabtu 13 Mei telah terkumpul 5 medali. Pemirsa, kontingen Indonesia berhasil menyabet 4 medali emas SEA Games 2023 dari cabang gulat. Medali emas direbut lewat 4 nomor yang dipertandingkan di Kroi Chang Far International Convention Center Phnom Penh, Kamboja. Tim gulat Indonesia membuat kejutan pada hari pertama pertandingan di SEA Games 2023 Kamboja. Turun dalam 4 nomor, cabang gulat berhasil menyapu bersih medali emas. Medali emas pertama berhasil direbut oleh Suparmanto yang berhasil melawan tuan rumah Kamboja 8-0 pada kelas Greco-Roman 63 kg. Kesuksesan Suparmanto diikuti Muhammad Aliansyah yang memenangi duel atas pegulat Vietnam, Man Hung Bui, di kelas Greco-Roman 67 kg. 2 medali emas lainnya disumbangkan Andika Sulaiman di kelas Greco-Roman 77 kg dan Gilang Saputra di kelas Greco-Roman 87 kg. Atas kesuksesan tersebut, Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Gulat Seluruh Indonesia, Trimedia Panjaitan menyebut, dengan capaian ini diharapkan gulat bisa melanjutkan perjuangan Merah Putih pada ajang olahraga Asian Games. Ya, ini juga jadi motivasi sehingga kalau kita sudah berprestasi begitu sudah bolehlah dipertimbangkan. Kita tahu pemerintah mengirim untuk Asian Games kan yang dapat target dapat medali. Nah, ini kita udah berikan hari ini 4 medali, mudah-mudahan besok tim tambah 1. Ya, bisa dipertimbangkan untuk ikut Asian Games. Total cabang gulat bertanding pada 11 nomor. Pada Senin 15 esok, giliran tim gulat putri Indonesia yang akan bermain. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Kabar Indonesia. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini.
Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Di Ayo Ngaji bersama Lingkar TV. Hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, jam 17.30 sampai jam 7 malam. Ngomong hari ini harus, nah seperti itu. Anda akan ditemani Ustadz-Ustadzah untuk belajar huruf-huruf hijaiyah dan ilmu Al-Quran. Saksikan terus Ayo Ngaji hanya di Lingkar TV. Sirami rohani dengan majelis-majelis penyejuk hati, sajian tayangan hiburan dengan lagu-lagu Islami dan dakwah. Halal, bersih, dimakan maka hasilnya akan bagus. Kami hadir dalam Majelis Nusantara setiap hari pukul 7 malam sampai jam 12 malam hanya di Lingkar TV. Petualangan yang menarik sang pencinta kuliner. Mantul tetap mantap rasanya pemirsa. Menikmati setiap makanan yang lezat dan mantap saat dihidangkan. Semua hadir di Wayang Kulineran setiap hari Minggu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Mari pilih motif batik yang kamu suka di Batik Yuliati Warno. Memproduksi dan menjual batik tulis bakaran khas Pati dengan kualitas yang sangat istimewa. Cocok buat oleh-oleh, seserahan, bahkan untuk baju nikahan loh. Menyediakan berbagai motif mulai dari batik klasik sampai batik modern. Ayo borong segera Batik Yuliati Warno. Anda bisa melihat proses produksi batik secara langsung di rumah produksi kami loh. Alamatnya ada di Desa Langenharjo, RT 7 RW 3, Jalan Juwana Tayu, Kilometer 3, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Atau Anda bisa menghubungi nomor telepon kami di 081 326 693 300. Ayo datang dan pilih motifmu segera. Ane wis golek paten ngono kuwi njur aspal kol. Lapangan diemplok. Semen ya didahar. Memberi hiburan malam Anda yang dikemas dalam budaya Jawa, nguri-nguri budaya, hadir setiap hari jam 00.30 sampai jam 3 dini hari hanya di Lingkar TV. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Oke, kembali lagi di Ngobrol Inspirasi. Kini Kak Uns akan menemani sore Anda dengan topik-topik yang menarik. Adik, tak selamanya indah adik, kayak gitu ya. Ngopi, ngobrol inspirasi setiap hari Selasa jam 3 sore hanya di Lingkar TV. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Mengupas sejarah Indonesia yang penuh makna. Merdeka atau mati. Berbagai informasi sejarah yang ada di Indonesia, sejarah tradisional warisan bangsa. Semua terangkum dalam Aku Indonesia setiap Senin sampai Sabtu jam 7 sampai jam 11 siang hanya di Lingkar TV.
Anda masih menyaksikan Kabar Indonesia pemirsa. Penghobi merpati kolong di Banjarbaru, Kalimantan Selatan dan NBSP semakin menjamur. Dari yang awalnya hanya beberapa komunitas di tahun 2016, kini sudah mencapai puluhan komunitas dengan jumlah anggota mencapai ratusan orang. Selain bentuknya yang menawan, merpati kolong dianggap memiliki kecerdasan di atas rata-rata di antara jenis burung dara. Merpati balap atau biasa disebut merpati kolong semakin digemari oleh para pecinta burung. Selain cepat, merpati balap juga dianggap memiliki kecerdasan di atas rata-rata merpati jenis lainnya. Di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, jumlah penghobi merpati kolong semakin menjamur. Bahkan anggota komunitas pecinta burung ini bisa mencapai ratusan orang. Advisor komunitas merpati kolong Banjarbaru, Aditya Hardianto, mengaku mulai menggemari burung merpati kolong ini sejak tahun 2016. Menurutnya, harga merpati kolong tergolong mahal dan bisa mencapai puluhan juta rupiah. Pakan burung pun tidak boleh sembarangan. Minimal untuk pakan jagung harus berjenis super. Untuk latihan sendiri itu kita harus rutin. Latihan dari mulai hari Rabu mulai giring sampai hari Minggu untuk lomba, itu harus setiap hari dilatih minimal 2-3 jam untuk latihan. Nah itu udah makan biaya untuk latih udah cukup lumayan untuk bayar pelepas. Sementara bagi Iwan, seorang pecinta burung merpati balap, ia telah tertarik dengan merpati sejak kecil. Namun baru bisa menelateni hobi ini sejak setahun terakhir. Saat ini Iwan sudah memiliki 4 pasang burung yang layak ikut lomba. Kepuasan sendiri, kita tuh yang penghobi burung itu ya susah lah diceritakannya tuh, karena dari nggak bisa terbang sampai bisa dilombakan itu yang kepuasannya itu. Apalagi sampai juara itu. Untuk menyemangati dan menambah pengalaman para anggota komunitas, berbagai acara lomba sering digelar, baik skala lokal atau hanya level antar anggota komunitas. Melalui lomba, para penghobi merpati kolong bisa termotivasi menghasilkan merpati yang unggul, sehingga akan meningkatkan nilai jual dari merpati tersebut. Pemirsa, program Kampung Emas merupakan wujud pengabdian kepada masyarakat yang dijalankan oleh Universitas Negeri Yogyakarta atau UNY. Program ini menggali potensi lokal yang ada di sebuah kampung yang selanjutnya mendapatkan bimbingan dan pendampingan agar warga di kampung tersebut mampu meningkatkan perekonomian dan menumbuhkan kesadaran untuk saling mendukung dalam pendidikan anak. Salah satu wujud Tridharma Perguruan Tinggi adalah pengabdian kepada masyarakat yang dijalankan oleh Universitas Negeri Yogyakarta, UNY, dengan mencanangkan Kampung Emas di Kecamatan Seyegan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kampung Emas merupakan program UNY untuk membangun desa yang tahun ini difokuskan di Kampung Krapyak, Kelurahan Margo Agung. Konsep Kampung Emas ini menggali potensi kampung seperti potensi di bidang pertanian, peternakan, perikanan, UMKM, olahraga, dan juga seni budaya. Bidang yang dikembangkan, muaranya akan mengerucut pada pendidikan masyarakat. Ketika perekonomian masyarakat membaik, kesadaran menyekolahkan anak-anak pun meningkat. Hal ini disampaikan oleh Rektor Universitas Negeri Yogyakarta, Sumaryanto, saat melakukan monitoring dan evaluasi Kampung Emas pada Sabtu 13 Mei. DIY Daerah Istimewa Jogja itu 4K, keraton, kampus, kantor, kampung. Maka UNY membangun kampung ya, supaya taraf hidupnya naik, sehingga
studinya tidak terhalang karena masalah ekonomi. Program ini diawali dengan menerjunkan mahasiswa KKN sebanyak 30 orang yang melakukan observasi terkait potensi kampung yang bisa dikembangkan. Tahap selanjutnya, pihak universitas menerjunkan para dosen dan peneliti guna mendampingi desa yang telah dicanangkan sebagai kampung emas. Pendampingan berjalan selama 1 tahun dan akan dilepas ketika sudah mandiri. Program ini mendapat dukungan dari Bupati Sleman Danang Maharsa serta warga penerima manfaat. Untuk peningkatan kapasitas mahasiswa, digunakan untuk pembelajaran dari aspek apapun, ada budaya, alam, pertanian, semua dilibatkan di sini. Tentunya harapan kami ini bisa menjadi proyek-proyek di Kabupaten Sleman, bahkan di DIY ini. Positif dan sangat membantu masyarakat, terutama ekonomi. Membantunya di apa Pak? Kenapa bisa membantu Pak? Ini ada kambing binaan dari UNY, yang mana kami warga mendapatkan hibah atau bantuan. Iya. Program Kampung Emas Membangun Desa yang dicanangkan UNY ini direncanakan menjadi program berkelanjutan. Program serupa sudah dilakukan di Kabupaten Gunung Kidul dan untuk selanjutnya direncanakan pula di Kabupaten Kulon Progo dan Bantul. Demikian kabar Indonesia pemirsa, nantikan kabar Indonesia selanjutnya hanya di Lingkar TV. Saya Puji Lestari pamit dari hadapan Anda, selamat melanjutkan aktivitas Anda, selamat pagi dan sampai jumpa.